AC Milan di ujung krisis. Leao pergi, fans murka, Allegri dan Modric bisa menyusul. Out. AC Milan sedang kehilangan lebih dari sekedar pemain. Rossoneri kini terancam kehilangan identitas, kepercayaan fans, dan arah masa depan mereka sendiri. Kepergian Rafael Leao bisa menjadi awal dari eksodus besar di San Siro, dan pusat badai itu kini mengarah pada satu nama, Giorgio Furlani. Ketika fans mulai meneriakan perubahan dan target Liga Champions mulai menjauh, AC Milan memasuki salah satu periode paling genting dalam beberapa tahun terakhir. Prahara. AC Milan kini benar-benar membesar, bukan hanya karena hasil di lapangan yang terus mengecewakan, tetapi karena fondasi klub mulai terlihat retak dari dalam. Kabar paling mengejutkan datang dari Rafael Leao, pemain yang selama ini menjadi simbol harapan Milan, dikabarkan hampir pasti meninggalkan San Siro. Manajemen bahkan disebut telah membuka pintu untuk penjualan sang winger dengan harga 50 juta euro, padahal kontraknya masih panjang hingga 2028. Namun yang membuat situasi terasa dingin adalah fakta bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak benar-benar mandek. Tak ada pendekatan baru, tak ada sinyal kuat bahwa Milan benar-benar ingin mempertahankannya. Laga melawan Cagliari di pekan ke-38 bisa menjadi momen perpisahan Leao dengan seragam merah hitam, dan itu bisa menjadi simbol kegagalan besar manajemen. Karena di saat para rival memperkuat fondasi tim, AC Milan justru terlihat sibuk menjaga neraca keuangan. Kini kemarahan tifosi tak lagi hanya tertuju pada Geri Cardinale, nama Giorgio Furlani menjadi sasaran utama. Fans menilai Furlani terlalu fokus pada angka dan keuntungan, tetapi melupakan satu hal yang paling penting, kemenangan. Kesenjangan kualitas dengan rival semakin terasa. Inter Milan terus menambah trofi, sementara Milan justru tertinggal, bahkan untuk sekedar mengamankan tiket Liga Champions. Jika target itu gagal dicapai, dampaknya bisa jauh lebih besar. Massimiliano Allegri disebut hampir pasti pergi, begitu juga Luka Modric, yang kabarnya hanya akan bertahan jika Milan tetap bermain di panggung elit Eropa. Satu demi satu potensi kehilangan mulai terbuka. Leao bisa pergi, pelatih bisa pergi, pemain senior pun bisa batal bertahan. Dan jika semua itu terjadi, AC Milan tak hanya kehilangan nama besar, mereka bisa kehilangan arah. Musim ini belum selesai, namun alarm bahaya di San Siro sudah berbunyi sangat keras. San Siro tidak lagi hanya dipenuhi nyanyian dukungan. Sekarang yang terdengar semakin keras adalah satu teriakan, Cardinale out. AC Milan sedang kehilangan sesuatu yang dulu membuat mereka ditakuti Eropa. Bukan sekedar poin, bukan sekedar trofi, tapi identitas. Dan banyak tifosi mulai percaya, kemunduran Milan dimulai ketika sepak bola tidak lagi menjadi prioritas utama. AC Milan pernah berdiri sebagai simbol kejayaan Italia, klub dengan sejarah besar, klub dengan mental juara, klub yang dihormati Eropa. Namun sekarang, suasananya berbeda. Tifosi mulai lelah melihat Milan berjalan tanpa arah yang jelas. Di lapangan, permainan sering tidak stabil. Di luar lapangan, keputusan manajemen justru semakin memancing kemarahan. Nama Geri Cardinale kini menjadi pusat kritik. Bagi banyak pendukung Milan, Cardinale dianggap lebih sibuk membangun nilai bisnis dibanding membangun tim juara. Stadion baru dibahas, nilai brand terus dikejar, neraca keuangan dijaga ketat. Tapi di saat yang sama, skuad Milan justru terlihat kurang lengkap untuk bersaing di level tertinggi. Inilah yang membuat hubungan antara tifosi dan manajemen semakin dingin. Banyak fans merasa ada ketidaksepahaman besar antara proyek sepak bola dan proyek bisnis. Pelatih datang dengan kebutuhan taktik, tim butuh kedalaman skuad, tim butuh pemain berpengalaman, tim butuh mental juara. Namun manajemen terlihat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang.
Akibatnya, Milan seperti tim yang setengah jadi. Punya potensi besar, tapi tidak dibangun untuk benar-benar dominan. Dan ketika hasil buruk datang, kemarahan tifosi akhirnya meledak. Cardinale out. Teriakan itu kini bukan lagi suara kecil. Itu sudah menjadi simbol kekecewaan terhadap arah klub. Karena bagi tifosi Milan, AC Milan bukan perusahaan biasa. Milan adalah harga diri. Milan adalah sejarah. Dan sejarah sebesar ini tidak cukup hanya dijaga dengan laporan keuntungan. Mereka ingin melihat Milan kembali ditakuti, bukan hanya sehat secara finansial, tetapi juga berjaya di lapangan. AC Milan sebaiknya mulai jujur pada kondisi mereka sendiri, karena kekalahan 2-3 dari Atalanta dini hari tadi bukan sekedar hasil buruk biasa. Ini seperti cermin besar yang memperlihatkan semua masalah Milan musim ini dalam satu pertandingan. Di San Siro, Milan kembali terlihat kehilangan kontrol saat tekanan datang. Atalanta bermain tajam, cepat, dan langsung menghukum setiap kesalahan Rossoneri. Gol Ederson membuka pertandingan, lalu Zappacosta membuat pertahanan Milan kembali terlihat rapuh. Dan ketika Raspadori mencetak gol ketiga, stadion mulai sadar bahwa Milan sedang runtuh di kandang sendiri. Yang membuat frustrasi, Milan baru bangun ketika semuanya hampir terlambat. Gol Pavlovic dan penalti Nkunku memang sempat memberi harapan, tapi dua gol itu tidak menghapus kenyataan bahwa Milan kembali gagal di laga penting, dan ini bukan pertama kali. Sepanjang musim, Milan sering terlihat seperti tim yang punya kualitas besar, tapi tidak punya kestabilan besar. Mereka bisa tampil luar biasa satu pekan, lalu tampil panik dan kehilangan arah di pekan berikutnya. AC Milan sebaiknya mulai berhenti mencari alasan, karena masalah mereka sekarang bukan cuma taktik, bukan cuma soal cedera, bukan juga sekedar jadwal padat. Masalah terbesar Milan adalah mental pertandingan yang belum benar-benar kuat. Saat tim lain datang dengan rasa lapar, Milan justru sering terlihat gugup dan mudah kehilangan momentum. Kekalahan ini juga membuat situasi klasemen makin panas. Juventus berhasil menyalip Milan, dan posisi Liga Champions mulai terancam serius. Padahal beberapa bulan lalu, Milan masih dianggap kandidat kuat untuk bersaing di papan atas. Sekarang narasinya berubah. Publik mulai bertanya apakah proyek Milan benar-benar berkembang atau justru berjalan di tempat. Karena setiap musim, masalahnya terasa mirip. Pertahanan tidak konsisten, tekanan terlalu besar di beberapa pemain, dan ketika laga penting datang, Milan terlalu sering gagal menjawab tantangan. AC Milan sebaiknya menggunakan kekalahan ini sebagai alarm terakhir, sebab kalau musim depan masih berjalan dengan pola yang sama, Milan bukan sedang membangun masa depan. Mereka hanya sedang mengulang kekecewaan yang sama dengan wajah yang berbeda.